Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Saya menyapa saudara dimanapun Anda berada. Kiranya anugerah, sukacita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan menguasai kehidupan kita. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Oleh sebab itu, mari buka hati. Kiranya Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini melawati engkau, memberkati hidupmu, menguatkan engkau hari-hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan Tuhan yang ajaib atas kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berakhir. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Sebab Engkau luar biasa, layak untuk ditinggikan, layak untuk dimuliakan. Syukur bagimu, hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan, Engkau baik. Adalah baik untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhanku. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Yesus, Engkau Bapa yang baik buat kami. Tuhan, setiamu tidak pernah berkesudahan. Besar rahmat-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Oh, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Katakan Kau Bapa yang baik buat kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Yesus Tuhan, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik
kepadaku, Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Oh Bapa yang baik buat kami Tuhan, katakan, Bapa, Engkau baik. Oh Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji namamu Tuhan. Aku memujimu, glory. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kita. Dia Bapa yang setia, Dia akan menolong, Dia akan memberkati hidupmu. Percaya, percaya. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu, akui dan agungkan Dia. Katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Sekali lagi katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan Yesus. Bapa, ku cintakan Yesus. Ibiriana masuk
Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Yesus. Haleluya. Biarlah aku mengagungkan, biarlah aku meninggikanmu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu yang ajaib. Oh, 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 oh. Yesus, ku sanjung Kau Tuhan, biarlah ku muliakan-Mu, biarlah ku menyembah-Mu. Yesus, glory bagi-Mu. Oh, sibirimianambo, glory bagi-Mu, menyembah-Mu, menyembah. Haleluya. Oh, Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Kau perkasa, Kau ditinggikan. Yesus, sibirianambo, oh, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu Tuhan. Bela ucapan syukur, pujian, pengagungan hanya bagi-Mu. Biarlah Engkau dipermuliakan, biarlah Engkau yang ditinggikan, Raja di atas segala raja. Engkau yang terdahsyat. Haleluya. Sibiri anambo, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, glory, haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus. Glory. Setiap musim kehidupan kami, Engkau telah menjaga kami Tuhan. Engkau telah memberkati atas kehidupan kami. Di musim-musim apapun, kami melihat campur tangan Tuhan. Kami melihat Engkau yang bekerja buat kami. Thank you God. Thank you God. Oh rapakaya nama syakara. Makasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, oh. Semusim berlalu,
namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari buka kedua tangan, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan iman katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sekali lagi angkat penyembahan kita lebih keras, katakan, Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, 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 glory bagimu. Oh
bagimu, menyembahmu, menyembahmu. Yesus, syanamu, menyembahmu, glory bagimu. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan, sibini, oh, oh. Haleluya. Biarlah hati kami terus menyembahmu, biarlah hati kami terus menyembah, mengagungkanmu. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Sikibidimianaso, kebaikanmu nyata, kedahsyatanmu Tuhan nyatakan. Haleluya. Glory bagimu, Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, Engkau baik, setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu dan selalu menolong atas kehidupan kami. Selalu dan selalu menolong kami. Glory. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sekali katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, sungguh yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari buka kedua tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Yesus selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenyangkan kami, Engkau memuaskan kami. Waktu kami haus, waktu kami lapar, Tuhan memuaskan kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Thank you. Shalom, selamat pagi saudara. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Demikian tertulis, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin, haleluya. Saudara,
Di sini tertulis bahwa Tuhan menjanjikan kita bahwa Dia akan memberikan reward atas seluruh jerih payah kita. Tuhan mengatakan bahwa apapun yang kita kerjakan itu tidaklah sia-sia. Dan kita pasti senang ya saudara ya dengan apa yang dijanjikan Tuhan ini. Amin. Tetapi tahukah saudara bahwa sebelum kita menerima janji ini, Tuhan di atas menyatakan bahwa kita harus mempunyai beberapa syarat untuk bisa mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan. Di sini saya sudah mencatat beberapa. Yang pertama adalah, coba saudara perhatikan, bahwa kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Ini adalah yang pertama. Syarat yang pertama untuk kita bisa menerima janji Tuhan adalah kita harus kokoh saudara. Kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh ini artinya bahwa kita memegang prinsip kebenaran di dalam hidup kita itu dengan kuat. Tidak goyah, tidak plin-plan, tidak memandang situasi, tetapi stabil di dalam segala situasi. Nah ini yang Tuhan suka saudara. Kalau kita bisa berdiri teguh, artinya bahwa kebenaran itu akan dinyatakan dengan konsisten setiap harinya. Dan itu akan membuat orang-orang di sekitar kita diberkati karena kita konsisten. Kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi hidup ketika kita melakukannya dengan konsisten. Itu yang pertama. Lalu syaratnya yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan apa yang menjadi janji Allah, yaitu kita juga harus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Giat di sini artinya bahwa kita tidak bisa asal dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang disebut dengan pekerjaan Allah adalah segala sesuatu yang kita lakukan, saudara. Apapun itu, apakah itu pekerjaan pelayanan di gereja, ataukah itu pekerjaan di marketplace, ataukah itu segala sesuatu yang sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Itu termasuk pekerjaan Allah. Karena sebenarnya adalah roh Allah yang ada di dalam kita, turut bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan segala kebaikan. Nah, apabila yang kita lakukan ini mendatangkan kebaikan, artinya bahwa Tuhan ada di dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tidak harus melulu pekerjaan itu berupa pelayanan di gereja. Tetapi semua hal yang kita kerjakan adalah pekerjaan Allah. Amin. Asalkan itu bukan kriminalitas, asalkan itu juga bukan dosa. Ini yang Tuhan mau saudara. Kita tidak bisa lagi yang namanya bermalas-malasan atau melakukan sesuatu itu dengan asal. Tuhan menginginkan bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu perlu yang namanya full heart atau dengan kepenuhan dan kesungguhan hati. Kita curahkan energi kita curahkan tenaga kita untuk melakukan yang terbaik yang kita akan berikan. Misalnya kita ada di dalam dunia bisnis. Yang disebut pekerjaan Allah apabila kita mengundang Tuhan, meletakkan Tuhan di dalam pusat bisnis kita. Dalam hal ini ada dua. Ada satunya orang yang terfokus kepada Allah, ada satu lagi orang yang terfokus pada berkat. Nah ini biasanya doanya akan berbeda. Kalau kita terfokus kepada berkat maka kita akan bisa berdoa, Tuhan berkati usahaku. Nah itu berarti kita fokusnya kepada berkat itu saudara. Tetapi apabila kita terfokus kepada Allah, pribadinya Allah, maka kita akan berdoa seperti ini saudara. Bapa, aku hanyalah pengelola dan Engkau yang mempunyai bisnis ini, maka silahkan Tuhan mengerjakan apapun di dalam hari ini dan aku akan mengikutinya. Sehingga kita meletakkan Tuhan di situ sebagai pusat dari segala kegiatan dan aktivitas kita. Amin saudara. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bahwa kita giat bukan karena kita pemiliknya, tetapi kita giat karena kita juga pengelola dari apa yang Tuhan percayakan di dalam tangan kita. Dan sekali lagi itu bukanlah milik kita saudara. Apapun yang kita kerjakan semuanya adalah berasal dari Allah dan untuk kemuliaan Allah yang kekal. Amin. Yang ketiga syaratnya adalah adanya persekutuan dengan Allah. Kalau kita perhatikan kembali pada firman Tuhan ini disebutkan bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Sehingga
Kita tidak bisa hanya bekerja giat, kita tidak bisa hanya melakukan kebenaran saja, tetapi kita juga perlu membangun sebuah relationship dengan Allah, dan kita perlu untuk membangun hubungan dengan Allah yang harmonis, saudara. Kita perlu itu. Karena Tuhan mau bahwa sebenarnya bukan hanya secara legalistik kita menjadi orang-orang Kristen, tetapi Tuhan lebih mengutamakan bahwa ada hubungan antara Allah dengan anak-anaknya, yaitu kita semua. Amin, saudara. Tuhan merindukan ada kehadiran kita. Tuhan merindukan ada sebuah komunikasi yang lancar antara kita dengan Tuhan. Dan itu yang selama ini Tuhan nantikan di dalam kehidupan kita. Bahwa ada komunikasi. Tuhan di sini kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus, saudara. Karena Dia Roh yang Tuhan kirimkan untuk tinggal di dalam kita, untuk menolong kita selama kita ada di dunia ini. Sehingga dalam pagi hari ini kita bisa memulai untuk belajar mengenal Allah. Kita mulai bisa belajar untuk berkomunikasi dengan Allah lebih intens lagi. Karena itulah yang Tuhan rindukan. Itulah yang Allah rindukan ketika Dia berhubungan dengan anak-anaknya, saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, apabila kita sudah melakukan ketiga hal ini, barulah yang namanya jerih payah kita dalam melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, itu Tuhan bilang tidak sia-sia. Karena ada blessing di sana, ada berkat di sana. Yang disebut berkat itu tidak melulu secara materi, ya saudara. Yang namanya berkat itu yang dari Tuhan itu banyak sekali macamnya, banyak sekali aspeknya. Tuhan bisa memberikan, dan yang terutama adalah damai sejahteranya. Itu yang terutama. Dan itu yang membedakan antara manusia roh, manusia Kristen, manusianya yang menyembah Yesus dengan orang-orang yang di luar sana, orang-orang dunia. Bahwa orang-orang dunia ini sedikit ataupun bahkan tidak sama sekali mendapatkan damai sejahtera. Mereka masih mencari-cari di mana damai itu. Sementara kita diberkati dengan luar biasa dengan adanya damai, sejahtera, dan ketenangan. Itu yang tidak bisa digantikan dengan materi apapun, saudara. Berkat juga berupa hikmat. Hikmat artinya pikiran kita, hati kita terbuka untuk pengenalan akan Allah lebih dalam lagi. Sama seperti Salomo ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah hatiku dengan hikmat. Dan Tuhan bilang iya, oke, dilaksanakan, istilahnya begitu ya saudara ya. Dan ternyata tidak hanya itu saja. Tuhan juga menambahkan bukan hanya hikmat pengetahuan kepada Salomo, tetapi semua harta, semua kekayaan. Dan Tuhan bilang tidak ada yang melebihi Salomo, semuanya adanya pada Salomo pada saat itu. Maka dari itu kita tidak bisa, ya saudara, untuk memfokuskan hanya kepada materi saja. Ada juga yang disebut dengan hubungan dengan Allah, itu juga merupakan blessing terbaik yang bisa kita terima. Dan itu merupakan anugerah yang tidak terkira. Favornya dari Tuhan itu juga merupakan berkat yang luar biasa. Dan mungkin juga akan disertai dengan materi yang kita tidak bisa menduganya, ya saudara ya. Artinya apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa Tuhan di dalam berjanji itu pasti akan ditepati. Jadi percayalah, dan mulai sekarang kita bangun satu habits bahwa kita melakukan segala sesuatunya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Pagi hari ini kita akan belajar lagi untuk melakukan firman Allah dengan lebih tepat, dengan lebih konsisten lagi. Dan terutama juga pada pagi hari ini kita mulai membangun hubungan komunikasi dengan Roh Kudus, sehingga antara kita dan Roh Kudus itu terjalin sebuah hubungan yang harmonis. Amin, saudara. Tuhan merindukan hal-hal seperti itu, agar anak-anaknya terus diberkati. Karena Tuhan sebenarnya rindu sekali untuk memberkati anak-anaknya lebih dan lebih lagi. Tetapi kadang kita tidak mengerti bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan blessing itu dari Tuhan. Nah, pagi hari ini tadi kita sudah mendengarkan apa saja yang kita perlukan untuk kita bisa mendapatkan blessing tersebut dari Tuhan. Dan mari saya ajak semua saudara dan saya juga di sini untuk kita mulai mereview lagi bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah. Dan saya percaya bahwa anugerahnya
akan terus mengikuti kita sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap firman yang Engkau remakan di dalam kehidupan kami. Kami mau memperbaiki semuanya yang tidak berkenan atau kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau lebih giat lagi Tuhan di dalam mengerjakan apapun itu pekerjaan kami. Mau lebih sungguh-sungguh dengan full heart, dengan sepenuh hati Tuhan. Kami mau mengerjakannya. Dan juga kami mau melakukan segala kebenaran yang Engkau sudah ajarkan di dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kami juga berdoa, ya Roh Kudus, tuntunlah dan pimpinlah kami di dalam sebuah hubungan yang harmonis lagi dengan Engkau. Dan buat kami merindukan selalu kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biarkan menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Dan mereka bisa menjadi pelaku firman-Mu yang luar biasa. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan kota kami. Engkau memberkati bangsa dan kota kami lebih lagi Tuhan. Dengan kesejahteraan, dengan roh damai. Tidak ada kerusuhan, tidak ada yang jahat. Semua di dalam cover-Mu yang sempurna ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin agar mereka memiliki hikmat-Mu, keadilan-Mu, kebijaksanaan-Mu untuk mensejahterakan rakyat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama kekasih hati kami Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, apabila ada di antara saudara yang memiliki beban doa, saudara bisa menghubungi kami di 0813 5974 1042. Terima kasih, God bless you dan selamat beraktivitas.